Pada masa abad ke-15, kota Cirebon menjadi pusat penyebaran agama Islam, yang berawal dari peguguhan kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Bertahun-tahun kemudian kota Cirebon menjadi kota pelabuhan yang sangat ramai. Diceritakan bahwa ada Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang muslim dan beliau memerintahkan Tan Eng Hoat untuk membangun sebuah perkampungan pada saat Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana. Orang dari Baghdad yaitu Syarif Abdurrahman, Syarif Abdurrahim dan Syarifah Baghdad yang merupakan putra-putri Raja Baghdad. Abdurrahman dan Syarif Abdurrahim diberikan lahan untuk membantu menyebarkan agama Islam. Kemudian Syarif Abdurrahman membangun Masjid Panjunan dan Syarif Abdurrahim membangun Kejaksan, yang arsitektur tidak berbeda dengan Panjunan, dan Syarifah Baghdad menikah dengan Sunan Kalijaga, serta membantu beliau dalam penyebaran agama Islam. Pangeran Cakrabuana juga sempat menunaikan ibadah haji, dan mendapat nama baru, yaitu Haji Abdullah Iman. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kepemimpinan Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Dalam kepemimpinannya Sunan Gunung Jati tidak hanya memikirkan penyebaran agama Islam, tetapi juga masalah ekonomi. Pada tahun 1982 Sunan Gunung Jati memutuskan upeti ke Pajajaran. Dalam keputusan pentingnya, keputusan tersebut membuat Raja Pajajaran murka. Dikirimlah para prajurit Pajajaran untuk menyerang Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Temenggung Jayabaya, namun dapat dihentikan oleh Sunan Gunung Jati. Setelah kejadian tersebut, prajurit Pajajaran menjadi prajurit Kesultanan Cirebon dan masuk Islam. Kejadian tersebut membuat Raja murka, namun dapat dihentikan oleh Purohita. Pada tahun 1524 gabungan pasukan Demak dan Cirebon merebut Banten. Ketika itu masih merupakan bawahan Pajajaran. Tahun 1527 Portugis datang ke Sunda. Kelapa, pelabuhan terbesar kedua Pajajaran setelah Banten. Gabungan pasukan Demak dan Cirebon kembali bertempur melawan Portugis. Pasukan Demak dan Cirebon berhasil mengusir Portugis dari Sunda. Kelapa, pelabuhan terbesar kedua Pajajaran itu kemudian diberi nama Jayakarta. Tersingkirnya Portugis dari Jawa membuat Banten dan Jayakarta menjadi wilayah kekuasaan Demak, sedangkan Cirebon tetap menjadi negara yang berdaulat dan terus menjalin hubungan baik dengan Demak, terutama dalam penyebaran agama Islam. Tahun 1568 dari Syarif Hidayatullah tutup usia, beliau dimakamkan di Astana Gunung Sembung, dan kelak Syarif Hidayatullah lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Syarif Hidayatullah beserta murid-muridnya berhasil menyebarkan agama Islam di seluruh Cirebon dan tempat-tempat sekitarnya. Sepeninggalnya Syarif Hidayatullah kepemimpinan Cirebon dilanjutkan oleh cucu beliau Panembahan Ratu. Pada masa tersebut, Pulau Jawa mengalami signifikan di timur Demak runtuh dan digantikan Kesultanan Pajang. Di ujung barat Pajajaran diganti Kesultanan Banten yang semakin berkembang pesat baik secara militer dan ekonomi. Panembahan Ratu, atau dikenal juga sebagai Panembahan Ratu I, menjadi penerus kepimpinan Cirebon dari Syarif Hidayatullah. Panembahan Ratu merupakan cucu dari Syarif Hidayatullah, sedangkan Permaisuri Panembahan Ratu adalah putri dari Sultan Hatiwijaya yang bernama Ratu Mas. Ketika itu Cirebon telah tumbuh menjadi negeri yang makmur, pertanian dan perdagangan telah menopang perekonomian Cirebon dengan baik. Cirebon sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Bagian barat, situasi politik di Cirebon cukup stabil dari masa kepimpinan Syarif Hidayatullah, namun pergolakan melanda pada masa Panembahan Ratu. Situasi di Jawa juga dilanda kekisruhan politik yang menjurus aksi militer, baik di bagian timur maupun barat. Nun jauh di timur Cirebon, Kesultanan Pajang mengalami gejolak. Wafatnya Sultan Hatiwijaya, suksesi kepemimpinan di Pajang dibarengi tambahnya Mataram pesisir selatan Pulau Jawa, hingga kemudian Kesultanan Pajang benar-benar berakhir dan dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram. Di belahan barat satu bangsa Eropa lainnya, yaitu Belanda, berhasil berlabuh di Jayakarta yang ketika itu di bawah kekuasaan Banten. Bukan hanya sekedar berkunjung, Belanda yang diwakili perusahaan dagang VOC kemudian berhasil menguasai Jayakarta dan mengubah namanya
menjadi Batavia. Cirebon pun akan menjadi saksi pergolakan politik di tanah Jawa dan perebutan kekuasaan yang melibatkan bangsa Belanda melalui VOC. Situasi politik di Cirebon sering kali berujung pada aksi militer. Sebuah pemberontakan terjadi di Kuningan, sebuah tempat yang tidak jauh dari Cirebon. Pemberontakan bisa diatasi dengan mudah oleh Cirebon setelah Kuningan berhasil diatasi. Giliran Pancunan yang bergejolak Nyi Gedeng Dempul yang tidak mengaku kepemimpinan Panembahan Ratu melancarkan pemberontakan. Pemberontakan dari Panjunan membuat Cirebon kewalahan sehingga menimbulkan banyak korban. Setelah berkali-kali terjadi pertempuran, pemberontakan dari Panjunan berhasil diatasi Nyi Gedeng Dempul. Diampuni karena masih kerabat dari keluarga Istana Cirebon. Pada tahun 1613 seiring naiknya Sultan Agung Nyokro Kusumo sebagai penguasa tertinggi di Mataram, peta politik di Jawa mengalami perubahan. Sultan Agung menerapkan politik terpusat di Jawa dan meminta Cirebon menjadi bawahan tidak langsung Mataram. Sistem bawahan tidak langsung ini dikenal istilah vasal. Cirebon kemudian menjadi vasal Mataram yang sifat praktekan dan perlu membayar upeti. Tahun 1649, Panembahan Ratu pertama tutup usia beliau dimakamkan di Astana Gunung Sembung di dekat makam Syarif Hidayatullah. Kepemimpinan Cirebon dilanjutkan oleh Panembahan Ratu kedua yang merupakan cucu dari Ratu Panembahan Ratu pertama. Tahun 1662 Panembahan Ratu kedua berkunjung ke Mataram dipimpin Sultan Amangkurat pertama, juga merupakan mertua dari Panembahan Ratu kedua. Panembahan Ratu kedua mengalami sakit keras yang mengakibatkan kematiannya. Panembahan Ratu kedua dimakamkan di pemakaman Girilaya, sehingga beliau juga mendapatkan julukan Pangeran Girilaya. Meninggalnya Panembahan Ratu kedua membuat Cirebon mengawali babak baru dengan terpecah menjadi tiga. Tahun 1677 tiga putra Panembahan Ratu kedua sekaligus dilantik menjadi Sultan. Pangeran Martawijaya dilantik menjadi Sultan Keraton Kasepuhan dengan gelar Sultan Sepuh Ambil Mukarimi. Muhammad Samsudin. Pangeran Kartawijaya dilantik menjadi Sultan Keraton Kanoman dengan gelar Sultan Anom Agil Makarami Muhammad Bidrudin. Pangeran Wangsokerta dilantik menjadi Sultan Karton Kacirebonan dengan gelar Panembahan Tohpati. Sultan Sepuh dan Sultan Anom memiliki kekuasaan penuh berupa wilayah dan rakyat serta keraton masing-masing. Sedangkan Panembahan Tohpati tidak memiliki wilayah kekuasaan dan keraton serta hanya berfungsi sebagai keprabon atau tempat pendidikan bagi para pembesar istana. Memasuki abad ke-18, situasi politik di Jawa mengalami perubahan drastis, yaitu hilangnya kedaulatan Mataram dan Banten, kedua kesultanan besar yang mengapit Cirebon tersebut akhirnya menjadi bawahan VOC, termasuk Cirebon itu sendiri. Pada tahun 1807, saat Keraton Kanoman dipimpin oleh Sultan Anom keempat, terjadi perpecahan kembali. Pangeran Raja Kanoman putra dari Sultan Anom keempat memisahkan diri dan membuat istana dengan nama Sultan Kacirebonan. Belanda mendukung pemisahan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan pengangkatan Sultan Kacirebonan pada tahun 1807. Tetapi para penerus dari Sultan Kacirebonan hanya boleh menggunakan gelar pangeran dan tidak berhak menggunakan gelar Sultan. Cirebon kemudian menjadi bawahan Belanda seiring menguatnya kekuasaan penjajah dari Eropa tersebut di tanah Jawa.